Betul. Iya bener. Biasanya Link. Ya, dan ini mereka punya damager-nya ini bakal masuk dari EXP. Ya. Oh, EXP dan Jungle. dan zamannya Roger, oh. Iya benar. Iya kan Roger Link hyper carry kan? Yang assassin ya, Iya. Dan sekarang ini mengandalkan ke arah Joy. Joy. Dan juga EXP-nya ya nanti. Yep. Dan Ruby ini akan bertahan saja. Eman, yep. Ya jarang-jarang lah kita lihat Eman main Ruby. Betul. Ya muncul juga untuk Ruby Gold. Padahal kalau zaman-zaman dulu ya, eksperimen untuk bermain di Gold itu kan ada banyak ya, gak cuma Ruby. Yap. Ada si Pakito juga sempat ada. Iya Pak kita gold ya. Pakito Gold. Fighter gold lane lah. Betul. Nah ini nih. Lu sekalinya masuk keluarnya bisa apa enggak gitu loh. Ya ini lumayan susah sebenarnya buat lu di awal-awal. Ketiban monumen. Ya pukul. Ketiban monumen landmark gitu ya benar. Pukul monumen. Agak susah tapi Anafel. Oke, ini dia Anafel hadir guna untuk bisa mengatakan damage-nya, tapi di arah tempatnya berbeda. Moreno masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri dan Hazel kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya. Ya pertukaran damage yang terjadi ya, tapi belum ada first blood sejauh ini. Sementara kita tahu sebenarnya untuk Cloud juga landingnya agak susah ya, ketemu sama marksman lain, apalagi ini ketemu sama fighter yang punya lifesteal. Ya ini lebih ke Eman yang akan menunggu juga kan, cuman nge-hold dia. Dan item pasti sama-sama jadi. Tinggal nanti untuk investasi seperti apa peran dari Eman juga. Widih, joknya. Middle strike. Ya, tapi asuransi late game untuk Bigetron juga mereka minim banget loh. Ya. Tapi kalau jadi nih ya, lu punya 2 item aja udah sakit banget. Iya sih. Udah sakit banget, dan targetingnya pasti untuk langsung ke Fanya sih. Siap. Tapi midnya benar-benar utility lagi ya. Main ke arah Chushin-nya, ini bakal susah untuk ngunci ke arah Fanny-nya. Cuman, ya mengandalkan sisi power dari Eman tentunya untuk mengganggu pergerakan dari Hazel. Tapi 1v1 situation, bahkan di area top lane pun Blazing Duet memang terpaksa harus dikeluarkan. Ya, itu gak bakal pulang sama sekali buat Eman. Eman lupa pulang kali ini. Ya. Si Hazel ternyata ya, wah, Fanny dapat turtle. Oke, Fanny dapat total yang pertama. Tidak ada setup yang begitu signifikan yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron. Dan sekarang coba lihat di bagian bawah, Lukia sendirian dijebak. Bahkan Prince pun sudah hadir. Lukia tidak akan kuat lagi. Ya, Yap. 3 versus 1 ya. Cuman kayaknya kalau misalkan 1v1 kayak tadi Fanny dengan Masya, Berat buat Fanny. berat buat Fanny. Tadi Berat udah buat hampir tumbang soalnya Hazelnya juga. Yes, dan itu item belum jadi, baru Healing Hammer sebenarnya. Yap, di tempat yang berbeda. Hei, sedikit lagi tersisa. Selain masih bertandingan satu reload tapi tidak kuat lama karena Anafel pun menjadi korban di dalam pertarungan tersebut. Hazel mencoba untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman, tapi hidupnya mengejar pergerakan dari Moreno. Sampai terakhirnya hidup pun masih bisa bertahan juga kabur ke tempat yang lain. Itu pada ini dia, Moreno menjadi korban pula. Ada PMI dikeluarkan dan Pin terus-terusan memberikan backup dari rekannya. Tapi Hazel kembali hadir Oh, bisa Hazel. mengatakan Debbie dan sakit banget shutdown. Di mana Luke sudah menunjukkan eksistensinya. Itu juga I'm offended tapi gak berhenti Dailan. Waduh, satu terakhirnya Tyron. Bisakah dia menyelamatkan diri? Satu terakhirnya dan tidak bisa. Wow, lama banget Dailan walaupun Indian dirinya harus tumbang. Tapi Eman yang hadir di dalam satu buah teamfight I'm offended. Ngebuat dari Hazel akhirnya mendekap dan juga menerima damage dari Luke. Ya, jangan lupa itu dia, Luke-nya yang bisa join team fight. Luke punya damage. Dan EXP damager. Jungle damager juga. Dan utility hanya akan berputar di seputar dari Ruby, Hylos bersama dengan Chushin. Jadi ini agak sedikit tertukar untuk Bigetron, tapi secara konsep mereka masih tetap sama. Dan Luke jangan sampai dibiarkan punya BOD ke depannya. Heptasis first, second item BOD, bahaya banget untuk Masha. Waduh, langsung digaruk kayak begitu. Oke. Tapi sepertinya Daira tidak ingin menyerah. Daira akan memberikan balasan di mana sekarang. Ada pergerakan dari Hazel, tapi Hazelnya malah menjadi jarum utama satu terakhirnya Hazel. Hampir saja Luke berhasil langsung dituntaskan dengan sangat baik oleh Daira. Ya kan? Oke, diangkat lagi, ditarik lagi ke belakang. Bisakah Dairon mempertahankan diri, tapi terlalu berat sepertinya untuk dua player. Dan memiliki oleh Bigetron dibantinglah sudah. Bahkan reward manipulation bola jadi dikeluarkan begitu saja. Ada satu lagi dengan pergerakan menuju Indah. Anafel masih berputar-putar, tapi tidak bisa di depan dari Hazel. Karena sedikit lagi Rich pun menjadi korban, bahkan Moreno-nya masih bisa menyelamatkan diri. Ini Moreno juga lama banget ya bisa bertahan, tarik ulur gating power dimiliki oleh Chushin. Ya, sangat-sangat sustain untuk Chushin dan Beatnya, Toy. Waduh, digaruk tuh. Oke, Toy. Dalam keadaan yang sangat tidak baik. Namun sekarang Hazel kembali hadir. Dan Luke-nya pun berhasil diamankan. Wow, bisa taringan Eman. Iya, dan bahkan Toy-nya balik lagi dengan Battle Mirror Image, mempertahankan altar turret di tengah. Dan bahkan point kill dan juga turtle ini akan menjadi milik RRQ kembali. Ya, cukup sayang sih tadi, karena dari Luke dan juga Eman mereka berada di tengah ya, dan harus terkena damage dari turret juga, sehingga mengakibatkan mereka tumbang.
Kalau damage output, ini loop harus farming dulu. Satu item dulu lah. Minimal ada Hepta baru join team fight. Yap. Oke. Dan ini udah mulai sulit ya. Di distract terus-terusan dengan adanya Toy yang sudah menjalankan lane-nya juga. Dia ngedorong terus. Jeruk. Oops. Hampir. Flicker ya. Rins punya refleks flicker yang tepat. Sehingga Emo Vendetta gagal untuk bisa dilepaskan dulu ke arah Rin. Ya, ini tetap sifatnya panjang ya dari tadi. Banget. Dari Dairon yang bisa ngebalik time, terus Morenanya juga ternyata punya extra shield dari Crimson Beacon. Iya, Idoknya juga nge-heal. Waduh, oke. By one sekarang sedikit lagi. Bisakah Hazelnya bertahan karena hehe, energinya sedikit lagi. Masih. Susah ya, ngejar Fanny itu susah banget pastinya tanpa adanya Sisi. Sehingga Hazel walaupun HP-nya tadi udah mulai tergerus, dia masih bisa selamat. Sementara, Lord Pathway, Aduh, ini udah Lord Pathway. Pin udah akan megangin ke arah satu player, tapi ada satu lagi Tsunami Slam dikeluarkan sedikit dan tidak. Udah berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Revenless dibuka. Tidak ada hasil baik dari satu Blazing Duet tersebut. ya, dan Masha ini masih 2 BOD gitu gak sih? Waduh, ketangkep basah nih Hazel, oke. Hazel masih bisa pergi. Ya, kan biasanya satu BOD. Satu ya. Tapi kalau mau full BOD juga bisa. Yang penting ada heptasisnya buat di awal-awal. Yap. Wah, di tempat yang lain tuh ada 1v1 situation dan Toy! Wow. Ya, Anafel dengan Starlium-nya ya modalnya ternyata cukup memberikan damage dan sehingga Toy juga gak bisa balik lagi ke Battle Mirror Rematch. Bahkan Flicker pun ditahan karena kayaknya lumayan sia-sia. Ini yang bahaya Masyanya, siapa yang mau stop nanti? Sekalipun yang ada yang ditabrak antara Toy atau Hazel, langsung instant bisa di pick off dan sedang menuju ke BOD tadi ya. Legend Sword juga sudah selesai, pasti ada buat Luke. Oke. 1000 gold sekarang dipegang sama Rarky. Sebenarnya nggak terlampau jauh ya. Namun kalau memang bermain dengan waktu lagi nih, sama-sama punya PR sendiri. Masha dan juga Cloud. Ya. Kalau dibawa lebih lanjut ke late game ya, Cloud pun kayak susah buat lawan Masha. Tapi kalau ada Winner Breaker Waduh, bisa. itu dikeroyok dong. Coba lihat daerahnya sendirian. Tapi ada Real One Blazing Guna untuk bisa memberikan sebuah backup. Dan juga Blazing Duet. Sakit banget dan Finn menjadi korban pula tempat tersebut di mana Eman-nya. Namun Toy kali ini menjadi korban pula. Rins dalam keadaan yang sangat sekarang Dairan mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, tapi tadi lihat Anafel yang masuk ke dalam satu buah turret. Yep. Dia ngejar ke belakang. Tapi ya belum dapetin spoil juga dan Anafelnya masih selamat dan sekarang dikejar. Waduh, dikejar dong Wan. V1 situasi Kipai. Wan lagi. Hazel masih ingin lebih. Hazel mencoba untuk bisa mengejar. Gara-gara Anafel tapi terlalu licin. Oke. Masih loh ini. Oke. Cari. By one. Ini dia. Hazel masih lebih. Shutdown. What? Unstoppable by Hazel. Dikejar, dicari sampai ke inti bumi. Benar Jordan, lihat nih ganking sekarang Waduh, Luke-nya. sekarang Luke-nya bisakah dia bertahan? Luke-nya sendirian. Tidak akan sanggup dan sakit banget. Wow. Ini targeting yang mahal ya. Yep. Ternyata Hazel sendiri pun dia mampu. Walaupun tadi Anafel gocek-goceknya sejauh itu loh. Itu Hazel kalau udah target lock katanya. Wah, udah selesai. Ya tapi daerah diangkat terus-terusan itu plan. Yap, ini dia sedikit lagi real one manipulation. Sementara sekarang ada Jaina menjadi korban pula. Sementara itu dari locknya berhasil diamankan. Wow. Dari adu mekanik ya, 2 jangkrik muda. Tapi lihat Anafel. Lanjut. Yap, ini dia pergerakan dari Anafel mencoba bisa mendapatkan cara pop dan berhasil. Berhasil ya. Iya, berhasil untuk didapatkan juga bensin dari seorang Fanny. Ini udah mulai dicuri. Walaupun memang Lord bisa didapetin sama arah di daerah top lane. Seenggaknya ada pertukaran yang hampir bisa dilakukan juga sama Bigitron yang cukup worth ya. Ya pasti cukup aman ya nanti. Jadi untuk pergerakan Fanny agak tersendat ketika mengawal lot ini. Atau 3 lane push, Toy juga kelihatan cukup bebas. Yap. Golnya bakal dipegang dengan Toy jauh ya. Karena memang secara untuk defense-nya Eman hanya akan menjaga saja untuk area dia agar ya sama-sama jadi item lah istilahnya. Ya. Dan ini kepecah fokus gak sih? 2 split push power gini, Fanny Cloud. Nikot, main berat ya. Wah, Hazel datang lagi. Hey, ada law and order tadi. Pas banget. Ih, itu lihat kena Rhythm of Joy sekali itu kesetrum, hilang sepertiga HP-nya itu. Yep. Tadi juga mendaratnya ini ya, pas banget ya depannya si Vic. Yap. Apalagi dengan Fanny yang sekarang ya, yang lebih gak mengandalkan juga untuk durability. Yes. Jadinya kayak untuk 1v1 kayak tadi lebih sustain. Untuk ngejar. Ya ngeliat dari Ethan Hazel juga dia punya rose gold tadi. Iya. Untuk item yang 3. Respect ya. Respect hybrid juga lah. Untuk build-nya Antivirus untuk next item buat Hazel. Jadi ya dengan Fanny yang sustain juga, makanya tadi tuh ngejar-ngejar juga oke aja. Yes. Apalagi kalau secara damage kan memang Anafel udah unggul banget kan, udah ada Holy Crystal juga tadi.
Udah bahkan ada wishing lanternnya juga. Tapi ya, kalau adu durable tetap aja Hazel punya kemenangan dengan adanya Rose Gold Meteor. Yang bahaya sebenarnya tadi gold gain ya buat RRQ. Karena itu dipegang dengan si Hazel. Terus juga ada Cloud-nya nih, ada Toy. Ya. Dan bener aja ya, nih menjadi debut untuk Ruby di Golden Season ini setelah terakhir kali digunakan Evil Edition 14 oleh Aaron Shiki. Wah, dia lagi menang atas BTR, iya, mereka merasakan ya untuk bagaimana powerfulnya mungkin untuk Ruby Golden sekarang. Yes, dan Luke akhirnya item kedua yang dicari BOD selesai. Ini udah bisa join team fight atau berusaha untuk mencari kill colongan solo pun bisa. Bisa. Asal dapatnya itu ke Toy atau ke Hazel yang lagi jalan sendirian. Iya, masalahnya dari tadi lu gak ketemu sama yang sendiri kan. Dan dia yang digengking 3 orang. Iya, makanya. Ya agak berat itu. Yap, itu yang terjadi selalu. Oke. Tapi ya kembali tenang kali ini. Belum terlihat lagi ada inisiasi karena 30 detik menuju ke arah Lord yang ter-enhance. Split push lagi-lagi menjadi sebuah PR tersendiri bagi Bigetron karena kita tahu bagaimana power dari Cloud dan juga Fanny nih yang nge-distract terus-terusan. Ya, tapi Cloud Fanny gak bisa jalan sendiri kalau ada Luke yang ngebayang-bayangin juga. Yap, wah ini dia. Nah, ini Mereka akan bertemu sesaat lagi. hati-hati ya. Dan satu wave minion akan segera dihilangkan oleh Luke. Ya, mereka ragu-ragu juga ya, hati-hati banget juga. Ya. Hazelnya juga nggak nongol dan memilih untuk bermain safe dulu. Sementara Lord sekarang sudah spawn. Meskipun Luke memang punya damage yang besar ya, tapi kalau dari ganking kayak kena 2, kena 3 gak bisa gerak juga. Waduh, reward progression sebuah adanya satu pencegahan yang dilakukan, tapi sekarang Lordnya berhasil diamankan pula dan daerah menjadi korban dengan satu lagi close pathway dikeluarkan. Waduh, mereka berusaha untuk bisa kabur tersebut, tapi ternyata untuk kali ini berhasil menangkap ke arah satu player sekarang dengan satu pergerakan lewat tsunami slam tadi hampir saja. Lagi-lagi Dairen berkorban ya untuk memberikan rekan-rekannya space untuk langsung secure menuju ke arah objektif Lord yang jatuh kembali ke tangan dari RRQ. Ya, dapat lore-nya tapi mereka lagi dikunci juga untuk pengambilan dari buff ya. Yang disecure oleh dia. Jadi sakit banget dan Didok tidak akan kuat menahan bagaimana damage yang bisa dihasilkan dan sekarang pergerakan dari Hazel mencoba untuk bisa mengejar, tapi Hazel terlalu berbahaya karena masih berkumpul pemain dari Bigetron. Tapi ini benar-benar dari Bigetron mereka nggak punya hero yang punya range jauh. Yes, jarak dekat semuanya. Iya. Tapi Bigetron mereka juga mengincar front to back dan mereka cukup kuat loh. Untuk hero tebal kan bisa dimakan Masya. Tebal bisa, tipis bisa, tinggal bagaimana mereka masukin, jangan sampai mereka yang terpick off. Oke. Waduh, oke. Oh, digesek sekali Inang satu baris. Hei, dicoba lagi, Awas. dihajar, diserang balik oleh Luke. Deg-degan ya, kita yang deg-degan ya lihatnya ya. Karena ini juga menjadi sebuah buying time di saat Lordnya coba untuk di-clear terlebih dahulu, tapi tidak dengan inner turret yang sudah mulai dihancurkan. Hanya tersisa satu inner turret di arah top lane-nya. Sementara dari itemization juga, ini bakal menuju ke arah BOD kedua atau mau ke Malefic? Ya, Malefic bisa sih. Kalau mau main penetration juga. Yap. Ya unggulnya hanya di EXP ya, karena memang EXP di sini ada damager. Tapi Lord, ya cukup cepat sebenarnya. Kalau mau di clear juga tadi. Blood Wings buat Rins. Oke, kabar gembira ya, extra shield pasti. Tapi RRQ mereka harus bisa mainin lane jauhnya atau split push. Iya. Mereka punya dua potensi itu sih. Betul. Tinggal pilih aja siapa yang mau di backup. Mau yang mana ya? Atau mau main 2-1-2 juga. 2-1 berat sih kalau gitu. Berat ya, atau 3-2 berarti ya. Itu dia, pertempuran terjadi, ada satu lagi tsunami slam tadi lihat, tapi Idok Toynya. Idok tidak ada bola damage, namun Toy berhasil dihancurkan pula, sementara Hazelnya berhasil mendapatkan ke arah Anabel, tapi Dairen sendirian, Dairen yang benar-benar dikeroyok, bisakah Dairen menyelamatkan diri, dan tidak bisa kali, tapi Rins, ada Luke di belakangnya menyisakan Hazel sendirian, Bigetron mengamuk. Aduh, tapi lihat Hazel. Oke, ini dia Hazel mencoba untuk bisa membalaskan apa yang terjadi. Wah, masalahnya kalau di team fight yang benar-benar all in commit kayak tadi, Bigetron punya keunggulan tersendiri loh. Ya, itu zoning yang bagus banget tadi Luke yang buka ngejar Toynya yang langsung tumbang juga. Dan dikejar-kejar belakang Rins juga dikejar dengan Luke. Wah, Hazel gak bisa masuk sembarangan nih. Aduh, sakit banget langsung kayak begitu. Tapi Bigetron, tekanan yang mereka lakukan juga ini santai dulu. Sabar dulu. Ya, mereka gak mau yang terlalu terburu-buru karena kayaknya mereka akan butuh bantuan juga Lord yang akan sudah hadir. Tapi masalahnya RRQ juga mereka sudah kehadiran dari 4 pemain mereka yang tadi sempat timbang. Ya, jangan lupa nih ya, dengan game time yang semakin sering bertambah, Iya. akan masuk ke wilayah Bigetron. Dan masih fokus dulu ya untuk farming. Sementara mau bocor Sakit banget, sih. aduh, bocor sudah itu Phoenix. Iya, kita tahu ya Cloud. Cloud.
attack speed, basic attack aja, dan sekarang Goldnya udah mulai tarik-menarik. Yep. Dan Tinggal juga, bagaimana mereka nih iya, dari setup lordnya. Lordnya juga ditarik-menarik. Iya. Oke. Dairan akan pergi ke arah mana? Sementara sekarang Pinnya benar-benar harus menahan badan. Dan sekarang ada reward main pasar di sebelah ada Dido. Bahkan Rick pun menjadi korban dan Dairan. 3 player mendadak hilang dari arah Arkeosi. Lord menjadi pilih dari Bigatron. Dan Toy-nya Toy dikejar. ada Luke yang mengejar. Selesai. What? 4 pemain hilang dan misalkan Hazel sendirian lagi. Oke, Hazel sendirian. Lagi dan lagi. Beberapa pemain dari RRQ benar-benar dihukum. Dan sekarang Hazelnya diusir sampai ke dalam dari base-nya sendiri. Bisa Hazel bertahan karena sekarang dengan satu MP-nya. Base-nya. Mereka berfokus. Mereka berusaha untuk bisa membedakan pertempuran. Dan base-nya pun hancur. Tapi base-nya 2-0. Dan pengkububan. Counter Raja sudah ditemukan. Kemenangan yang mereka dapatkan di